Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan dan kesehatan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan rangkuman kisah Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah ataupun padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang, kemudian berubah menjadi kota ketika zamannya Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekah juga menjadi saksi lahirnya Fatamul Anbiya atau penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hasyim al-Manaf. Saat Hasyim berkuasa, kota Mekah pun sangat terkenal dengan perdagangannya yang ramai dan makmur. Tidak ada yang mampu menyaingi perdagangan rakyat Mekah pada saat itu. Namun kepandaian mereka dalam berdagang tidak diimbangi dengan akhlak mereka, yaitu jahiliyah. Dan pada masa jahiliyah inilah orang-orang sangat percaya dengan takhayul. Dan akhlak jahiliyah yang lainnya adalah mereka semua menyembah berhala. Awal mula penyembahan berhala ketika seorang dari Mekah yang bernama Amr bin Nuhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal. Kemudian berhala itu diletakkan di sekitar Ka'bah dan menyuruh orang untuk menyembahnya. Kejahiliahan mereka itu, selain menyembah berhala, mereka juga sering merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Tak terasa, waktu pun berlalu begitu cepat. Kepemimpinan Hasyim pun diganti kepemimpinan yang lebih muda. Dan ketika Hasyim meninggal, beliau pun banyak sekali meninggalkan harta. Harta itu diberikan kepada Abdullah, keponakannya. Abdullah pun menjadi seorang yang kaya raya. Dalam hidupnya, Abdullah melayani para tamu yang berkunjung ke Ka'bah dengan memberikan minum. Begitu banyaknya yang berkunjung ke kota Mekah, mengunjungi Ka'bah, sehingga persediaan minum pun sering habis. Abdul Muthalib pun teringat tentang sumur Zam-Zam. Lalu Abdul Muthalib pun memanggil anaknya Haris. "Wahai Haris, maukah kau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang tertimbun tanah sudah ratusan tahun itu?" "Baiklah ayah, dengan senang hati aku akan mencari sumur Zam-Zam itu." Akhirnya mereka berdua pun mencari sumur Zam-Zam tersebut. Dan ketika melakukan penggalian, semua orang pun mencemoohnya. Mereka semua berkata, "Wahai Abdul Muthalib, kenapa kamu mencari sumur yang hilang itu? Sumur itu sudah tertimbun ratusan tahun yang lalu. Berarti kamu melakukan pekerjaan yang sia-sia." Namun Abdul Muthalib dan Haris tetap bersemangat. Setelah lama tidak ditemukan, suatu hari Abdul Muthalib pun tertidur dan bermimpi, seperti mendapatkan petunjuk bahwa air Zam-Zam itu terletak di sekitar Ka'bah di dekat berhala Isaf dan Naila. Setelah mendapat petunjuk itu pun, Abdullah dengan semangat yang tinggi kembali menggali dengan Haris. Dan benar saja ketika menggali belum terlalu dalam, air pun keluar memancar. Dengan kemunculan air tersebut, rakyat Mekah pun tidak kekurangan air lagi. Namun Abdullah sangat kewalahan melayani para tamu yang berkunjung ke Ka'bah. Dengan sangat repotnya melayani para tamu Ka'bah, akhirnya Abdul Muthalib pun bernazar.
Ya Allah, jika aku diberi anak 10 laki-laki sehingga bisa meringankan pekerjaanku, maka akan aku korbankan salah satu di antara mereka untukmu. Dan benar saja, takdirnya Abdul Muthalib pun memiliki 10 anak laki-laki. Dan Abdul Muthalib pun menepati janjinya. Ketika mereka sudah dewasa semua, maka dilakukanlah undian untuk dikorbankan. Namun ketika diundi, maka yang keluar adalah selalu nama Abdullah, anak kesayangannya. Namun dengan berat hati, Abdul Muthalib pun harus mengikhlaskannya. Ketika sedang bimbang dan sangat berat hati, maka saudara-saudaranya pun hadir dan berkata, "Wahai Abdul Muthalib, jangan kau lakukan itu. Mohon ampunlah kamu kepada Allah." Mereka semua dan para petinggi Mekah pun berunding bagaimana baiknya. Setelah lama berunding dengan para petinggi Mekah dan orang-orang yang dihormati di Mekah, diputuskanlah akhirnya Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Ketika Abdullah beranjak dewasa, memiliki wajah yang sangat tampan, sehingga banyak wanita yang tertarik padanya. Apalagi Abdullah adalah anak petinggi Mekah dan sangat kaya raya. Namun, Abdullah sudah dijodohkan dengan Siti Aminah. Siti Aminah ini adalah dari suku Quraisy yang nasabnya paling bagus, membuat kecewa dan patah hati wanita saat itu. Dan akhirnya menikahlah Abdullah dan Aminah. Ketika Abdullah melakukan perjalanan untuk berdagang, istrinya Siti Aminah sedang hamil muda, dan Abdullah pun berangkat dengan kafilah dagang lainnya. Perjalanan Abdullah pun sangat lancar. Ketika pulang, Abdullah mampir ke Madinah dulu untuk menemui sanak familinya yang berada di Madinah. Ketika sedang beristirahat di Madinah, Abdullah pun merasa kesakitan dan tidak sanggup melakukan perjalanan. Dan beberapa hari kemudian dari sakit itu, Abdullah pun menghembuskan nafas terakhir. Semua keluarga Abdul Muthalib pun merasa bersedih dan berduka, terutama istrinya Aminah. Dan bulan berganti bulan, kandungan Siti Aminah pun semakin membesar. Aminah pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan anak ini berguna bagi semua umat." Abdullah meninggalkan banyak harta dan seorang budak bernama Ummu Aimah. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi penyerangan yang sangat dahsyat, yaitu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Karena Abraha sangat iri, ketenaran Ka'bah sangat terkenal dan lebih ramai daripada gerejanya. Sedangkan dari Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan serangan Abraha. Padahal Abraha ini membawa pasukan yang sangat banyak dan pasukan gajah juga sangat banyak. Dan gajah serta penunggangnya dihujani batu oleh burung ababil, membawa batu yang sangat panas. Batu itu dari neraka. Tentu saja itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya hari Senin, 15 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun lahir ke dunia. Keluarga Aminah pun sangat bersuka cita, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Dengan sukacita, Abdul Muthalib pun menggendong cucunya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling Ka'bah ataupun tawaf.
Setelah 7 hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib pun menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Abdul Muthalib ini pun memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Nama Muhammad itu sendiri pada saat itu belum ada yang memakainya. Di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bumi pun bergoncang keras seolah-olah menyambut kedatangannya. Dan Nabi Muhammad SAW ini pun seorang nabi dan sekaligus seorang pemimpin yang dapat mengubah dunia. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan sedikit informasi saja kenapa dalam cerita itu banyak menyebut nama Allah dan bertawaf. Karena memang orang Mekah itu menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah, namun mereka rata-rata tetap menyembah berhala, jadi menyekutukan Allah. Dan mereka tetap bertawaf mengelilingi Ka'bah walaupun sering melakukan kemusyrikan. Itu tadi rangkuman kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jika saya salah dalam menceritakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.